Halo, perkenalkan nama saya Niwayan Sridiana Putri dengan NIM 19 13 04 10 01 dari kelas 3A Pendidikan Biologi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang banyak terdapat dalam tubuh. Jaringan ini berkembang dari mesenkim yang berasal dari mesoderm atau lapisan tengah embrio. Fungsi jaringan ikat yaitu yang pertama, penyokong dan memperkuat jaringan tubuh, yang kedua pelindung, yang ketiga menyimpan energi, yang keempat menyusun sistem sirkulasi darah. Jaringan ikat tersusun dari yang pertama matriks, yaitu bahan dasar atau materi dasar tempat sesuatu melekat. Ciri-ciri matriks yaitu yang pertama, terdiri dari serat dan bahan-bahan dasar. Yang kedua, serat-serat pengikat pada matriks mengisi rongga dalam sel sehingga akan memberi bentuk jaringan. Yang ketiga, serat-seratnya sangat kuat dan berfungsi menopang jaringan. Jenis serat matriks. Yang pertama, serat kolagen. Ciri-ciri tersebut yaitu berwarna putih, bersifat kuat, kelenturan yang rendah, mempunyai daya renggang yang tinggi, tersusun dari protein kolagen, dan terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Yang kedua, serat elastin. Ciri-ciri dari serat elastin yaitu yang pertama, berwarna kuning, yang kedua, lentur, yang ketiga, tersusun dari protein mukopolisakarida yang dikelilingi glikoprotein, dan yang keempat, terdapat pada pembuluh darah, ligamen, tulang rawan, laring. Yang ketiga, serat retikuler. Ciri-ciri dari serat tersebut yaitu yang pertama, sifatnya sama dengan serat kolagen atau kuat, kurang lentur tapi daya renggang tinggi. Yang kedua, tetap ukuran lebih tipis, tersusun dari kolagen dikelilingi glikoprotein. Yang ketiga, berperan untuk mengikat jaringan ikat. Yang keempat, terdapat pada hati, limpa, dan kelenjar limfe. Bahan dasar penyusun matriks yaitu asam mukopolisakarida yang mengandung asam hyaluronat. Yang kedua, kondroitin sulfat. Asam hyaluronat berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, dan peredam benturan. Juga berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan makanan dan zat buangan antar sel. Semakin banyak kandungan asam hyaluronat, matriks menjadi lentur, sebaliknya semakin banyak kondroitin sulfat, matriks menjadi kaku. Bahan dasar ini berbentuk larutan homogen setengah cair. Sel-sel penyusun jaringan ikat terdiri dari sel fibroblast yang berarti sel berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein. Sel lemak atau sel adiposa yang berarti sel khusus untuk menyimpan lemak. Sel plasma yang berarti sel yang memproduksi antibodi untuk antigen. Makrofag yang berarti sel yang bentuknya berubah-ubah, bersifat fagositosis atau pemakan, zat-zat buangan, sel-sel mati, dan bakteri. Sel tiang atau mast cell adalah sel yang memproduksi. Di sini terdapat heparin dan histamin. Heparin merupakan antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah. Sedangkan histamin merupakan zat akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai, berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Jenis-jenis jaringan ikat yaitu yang pertama jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan ikat padat, yang ketiga jaringan lemak, yang keempat jaringan tulang rawan, yang kelima jaringan tulang, yang keenam jaringan darah, yang ketujuh jaringan limfe. Jaringan ikat longgar.
Ciri-ciri dari jaringan ikat longgar yaitu yang pertama terdiri dari matriks yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Yang kedua, terdiri dari beberapa jenis sel makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Fungsi jaringan ikat longgar yaitu menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Letaknya yaitu terdapat di selaput perut, saluran pencernaan, pembungkus pembuluh darah, dan akson saraf dan kulit. Ini merupakan gambar jaringan ikat longgar yang terletak di mesenterium, subkutan kulit atau matriksnya elastin dan kolagen. Selanjutnya jaringan ikat padat. Ciri-ciri dari jaringan ikat padat yaitu yang pertama, didominasi oleh serat kolagen karena itu bersifat tidak elastis. Yang kedua, tersusun dari sel-sel fibroblast. Fungsi jaringan ikat padat yaitu sebagai penghubung antara organ-organ tubuh. Jaringan ikat padat terdiri dari dua jenis yaitu yang pertama jaringan ikat padat teratur, misalnya ligamen atau penghubung tulang dengan tulang, tendon atau penghubung otot dengan tulang. Yang kedua, jaringan ikat padat tak teratur, misalnya pembungkus tulang dan lapisan dermis kulit. Berikut merupakan gambar jaringan ikat padat teratur pada tendon. Berikut merupakan jaringan ikat padat tidak teratur pada dermis. Selanjutnya ada jaringan lemak atau adiposa. Ciri-cirinya yaitu yang pertama tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matriks. Yang kedua, khusus untuk menimbun atau menyimpan lemak. Fungsinya yaitu yang pertama bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh dari benturan. Yang kedua, persediaan cadangan makanan. Yang ketiga, pengatur suhu badan. Letaknya terdapat pada seluruh bagian tubuh, di bawah kulit, sekitar persendian, di sekitar organ-organ dalam. Berikut merupakan tipe jaringan adiposa, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada jaringan tulang rawan. Ciri-cirinya yaitu tersusun dari bahan dasar yang disebut kondromukoid, yaitu bahan dasar yang mengandung protein dan karbohidrat. Yang kedua, tersusun dari sel tulang rawan atau kondrosit yang berfungsi sebagai penyusun matriks. Yang ketiga, pada anak-anak, tulang rawan terbentuk dari sel-sel mesenkim atau jaringan ikat embrional. Pada orang dewasa, tulang rawan terbentuk dari selaput tulang rawan atau perikondrium. Macam-macam jaringan tulang rawan, yaitu yang pertama, jaringan tulang rawan hiliain. Ciri-cirinya yaitu berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastisitas tinggi, terbanyak di dalam tubuh, tetapi paling lemah. Yang kedua, pada tahap embrio merupakan rangka sementara pada orang dewasa ditemukan pada persendian, ujung tulang rusuk, dan saluran pernapasan. Macam-macam jaringan tulang rawan yang kedua yaitu jaringan tulang rawan elastis. Ciri-cirinya yaitu tersusun dari serat elastin warna kuning dan perikondrium. Terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan epiglotis. Macam-macam jaringan tulang rawan yang ketiga yaitu jaringan tulang rawan fibroblast. Ciri-cirinya tersusun dari serat kolagen, berwarna gelap, dan keruh. Jaringan tulang rawan yang paling kuat. Yang kedua, terdapat pada hubungan antara ruas-ruas tulang belakang dan tendon. Jaringan tulang. Tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit dibentuk oleh osteoblast atau sel yang berasal dari fibroblast. Senyawa penyusunnya adalah CaCl2, CaPO4, MgCl2, BaCl2, dan BaSO4. Unit dasar tulang disebut sistem Haffers yang terdiri dari
lamela yang berarti lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral atau membuat tulang jadi keras dan serat kolagen membuat tulang jadi kuat. Yang kedua, lacuna, ruang kecil di antara lamela dan mengandung sel tulang atau osteosit. Yang ketiga, canaliculi, yang berarti saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Yang keempat, saluran Haffers, atau berisi pembuluh darah dan jaringan darah memiliki ciri-ciri tersusun dari sel-sel bebas dan matriks cair atau plasma. Terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau keping darah, dan plasma darah. Jaringan darah berfungsi sebagai pembawa sari-sari makanan, hormon oksigen, sisa metabolisme, dan mencegah infeksi. Eritrosit atau sel darah merah. Bentuk lempengan bikonkav, tidak memiliki inti sel, mengandung Hb untuk mengikat O2 dan CO2. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih, memiliki inti sel, tidak mengandung Hb, fungsi sebagai pertahanan tubuh. Terbagi menjadi granulosit atau memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contoh, neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang kedua, agranulosit. Tidak memiliki protein granula di sitoplasmanya. Contoh, limfosit dan monosit. Selanjutnya ada trombosit atau keping darah. Berbentuk lempengan, tidak ada inti sel namun banyak granula. Fungsinya membantu penghentian keluarnya darah akibat kerusakan pada pembuluh darah. Plasma, bagian cair pada darah, mengandung protein plasma dan larutan elektrolit serta bahan terlarut. Bahan terlarut atau zat makanan, trombosit, hormon. Protein plasma terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen. Selanjutnya ada jaringan limfe. Ciri-cirinya yaitu tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Terdapat pada organ timus, kelenjar limfe, tonsil, dan limpa. Limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut nodulus yang bisa kita jumpai di tonsil, limpa, timus, dan saluran pencernaan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.